Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit terkait analisis indeks Williamson terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya Vivilia Prilita, saya sendiri. Yang kedua Nas Arif Ababil, yang ketiga Indri Lutfiana, yang keempat Andi Lala Pratama, yang kelima Irbatu Nadifa. Baik, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, di mana penekanannya pada tiga hal, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada saat itu. Menurut pandangan ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Johann Mill, maupun ekonom neoklasik seperti Robert Marzullo dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketimpangan ekonomi. Menurut Mudrajat Kuncoro tahun 2004, ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah. Adapun peneliti yang bernama Kuznets pada tahun 1954 tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-seksional dan menemukan pola terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata per kapita pada awal perkembangan negara masih rendah dan tingkat kesenjangan juga rendah. Dalam Todaro tahun 2004, ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga akan meningkat. Dan ketika pendapatan rata-rata lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali. Selanjutnya, indeks Williamson. Indeks Williamson dalam ekonomi makro untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah atau daerah. Nah, Williamson pada tahun 1965 meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Nah, selanjutnya pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antara daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Selanjutnya, untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah, sebaiknya menggunakan data selama 5 tahun. Contohnya, data 2011 sampai 2015, karena dari data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional atau regional inequality yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson, yang rumusnya IW sama dengan akar jumlah Y I min Y kali 2 dikali Vin dibagi N dibagi seluruhnya Y, dimana IW
sama dengan indeks Williamson, YI PDRB provinsi, Y PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah di X. FI sama dengan jumlah penduduk provinsi, dan N jumlah penduduk seluruh daerah di X. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu slide ke-8. Indeks Williamson berkisar antara 0 kurang dari IW kurang dari 1, di mana semakin mendekati 0 artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati 1, maka semakin timpang wilayah yang diteliti. Kemudian ada alokasi penganggaran pembangunan, yakni sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut. Tampaknya perlu diperhatikan di masa yang akan datang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan atau ketimpangan di wilayah tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai indeks Williamson dari kelompok kami. Oke, sebelum kita mengetahui atau mencari tentang indeks Williamson, alangkah baiknya kita mencari jumlah penduduk di suatu daerah dan jumlah PDRB di suatu daerah tersebut. Di sini saya menggunakan wilayah Jawa Timur dengan berbagai kabupaten dan juga kota. Oke, langsung saja untuk selanjutnya ya, kita mencari PDB per kapita, karena di rumusnya ada, yakni adalah YI itu sendiri. Oke, dengan rumus dari C7 bagi B7 dan kali 1 miliar, karena ini adalah konteksnya miliar. Langsung kita tarik saja ke bawah dan kita dapat hasilnya. Oke, terus selanjutnya kita cari rata-rata per kapita dengan menarik keseluruhan. Nah, ada 51, sekian gitu. Oke, selanjutnya kita mencari proporsi penduduk dengan rumus Kabupaten X dibagi dengan jumlah total dari daerah tersebut. Ini adalah sama Kabupaten Pacitan ya, dibagi dengan Jawa Timur. Ada 553 dibagi dengan 39, sekian. Oke, terus sama dengan, jangan lupa dikasih dolar ya, nanti biar enggak, istilahnya itu biar enggak hilang. Oke, terus langsung tarik ke bawah biar cepat saja ya, di copy paste saja. Oke, sudah. Terus kita mencari rumus yang indeks Williamson itu sendiri, ada YI min Y, ada pangkat 2 itu sendiri. Caranya yakni adalah proporsi penduduk dikurangi dengan total dari PDB per kapita. Oke ya, PDB per kapita. Oke. Ya maaf. PDB per kapita, maksud saya PDB per kapita dikurangi rata-rata dari PDB per kapita yang ada di Jawa Timur. Nanti hasilnya itu terus dipangkatkan 2. Pangkatkan 2 ada 722 sekian. Terus copy paste saja. Nah, selanjutnya kita ke rumus yang selanjutnya. Sebenarnya ini rumusnya ada 1 sih, tapi saya perkelompokkan biar gampang aja. Oke, kita mencari FI per N. Itu adalah dari hasil tersebut dikali dengan proporsi penduduk. Hasilnya 10,18 sekian. Oke, kita copy paste saja. Nah, setelah ini kita jumlahkan dari hasil yang kedua tadi di sum, terus blok semua aja enak. Oke, terus hasilnya udah ketahuan di
cari di SQRT, kita mencari itu ya mencari akar aja SQRT itu udah jadi. Terus kita cari di indeks Williamson hasilnya gitu. Oke. Oh ya maaf, ini nggak dibawa, nggak bentar ya. Oh sorry, ini di bawah, sebenarnya di bawah indeks Williamsonnya, di bawah. Sorry, di bawah. Di indeks Williamson sudah saya kasih kotaan, lupa. Ya hasil dari ini sendiri akar dibagi dengan rata-rata per kapita. Oke, hasilnya 0,97. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya itu indeks Williamson itu memiliki formulasi, yakni adalah mengemukakan model VW atau VW untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu daerah atau negara ya pada waktu tertentu. Kalau ini kan 2017. Nah, pengertiannya tadi kan 0,97 ya. Nah, bila mendekati 1 berarti sangat timpang, dan bila mendekati 0 berarti sangat merata. Tadi 0,97 berarti mendekati 1 ya. Mendekati 1 berarti di Jawa Timur ini sangat timpang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan sedikit dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fi'ila adwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.